PDIP akan tetap gugat hasil Pilpres 2024 ke PT UN dan berharap masih ada keadilan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP akan tetap maju memperjuangkan hasil Pilpres 2024 lewat Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Langkah ini ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Kali ini yang mau dibahas yaitu tentang isu-isu Pilpres ya teman-teman. Kemarin setelah MK memutuskan atau memberi keputusan bahwa MK menolak gugatan dari pasangan atau paslon 01 dan 03 ya. Akan tetapi ini beredar kabar lagi jikalau PDIP akan mengajukan lagi ya gugatan ya, dan masih belum terima ya, ceritanya seperti itu, dan masih akan mengajukan gugatan lagi ke PT UN ya teman-teman. Dan di sini yang mau saya bahas, yaitu tentang komentar-komentarnya ya teman-teman. Di sini setelah ada video PDIP akan tetap gugat hasil Pilpres 2024 ke PT UN ya, dan berharap masih ada ya keadilan gitu ya teman-teman. Dan di sini saya akan bacakan sebuah komentar-komentarnya di video ini ya teman-teman. Ternyata di komentar-komentar sini ini banyak sekali ya teman-teman ya, yang komentar juga tetap membela paslon atau mendukung paslon 02 ya teman-teman. Dan saya akan bacakan satu persatu ya teman-teman. Menurut kalian ini gimana jikalau PDIP tetap gugat hasil Pilpres ke PT UN ya? Ini menurut pandangan kalian bagaimana teman-teman ya? Ini saya akan bacakan ya. Kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR saatnya dibongkar semua. Ini komentarnya seperti itu ya. Terus lagi, semoga rakyat Indonesia makin sadar mana partai yang membela wong cilik, mana partai wong licik ya gitu. Ini komentar-komentarnya seperti itu. Saya orang Jateng aja dukung 02 dan muak sama drama politik PDI yang menyusahkan masyarakat kecil. Kami cuman ingin perubahan ya. Terima saja hasil pemilu, kok dibikin ribet sendiri. Orang awam aja bisa lihat dari 3 capres. Emang Pak Prabowo lebih berpengalaman, dulu udah pernah gagal terpilih aja Pak Prabowo terima dan keputusan kok. Sekarang kompetitornya kayak anak kecil gitu ya. Terus lagi, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, kata-kata orang tua untuk anaknya. Lanjut lagi, manusia-manusia penghambat pembangunan bangsa disuruh mengesahkan RUU memiskinkan koruptor ya, susahnya minta ampun. Kenapa? Karena dia bikin undang-undang diperuntukkan dan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Apa manusia-manusia macam begini yang akan membangun bangsa ini? Itu ya, ini komentarnya seperti itu. Terus lanjut, orang ini paling menjijikan, tidak mau menerima kekalahan, tidak tahu malu. Ya, ini maksudnya ke Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP, ini maksudnya ke situ ya arahnya ya teman-teman ya. Terus lagi, kami sebagai rakyat menginginkan ketenangan yang jelas dari penuntut keadilan itu dan jelaskan yang mana yang curang. Terus lagi, Hasto, lagi-lagi Hasto, Mbok ya, yang menghormati hasil pemilu juga hasil keputusan MK yang hasilnya pemenang dipilih oleh suara rakyat. Kita orang-orang kecil ini yang memilih pasangan paslon Pragib ya. Kita melihat seorang pemimpin yang baik, tidak sombong, juga tidak angkuh dan tidak meremehkan orang lain ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya komen-komenannya ya teman-teman ya. Ini banyak sekali yang mendukung paslon 02 tetap ya teman-teman ya. Karena memang rakyat ini yang nggak tahu ya memilih Prabowo ini mungkin memang karena dari hati ya teman-teman. Setelah melihat ini, maka tenggelamkan PDIP ya, sampai mereka menjadi partai gurem, katanya gitu. Ini komentarnya seperti itu. Terus lagi, bukan pendukungnya yang nggak terima, tapi elit politiknya yang berisik. Ya, lanjut lagi, terlihat sangat jelas begitu ambisiusnya si Banteng untuk menguasai Indonesia ya gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya memang ya bahaya juga ya teman-teman. Kalau terus begini nanti PDIP ini ya, nanti rakyat ya semakin menilai bahwa mereka ini ambisi banget gitu ya teman-teman ya, padahal udah kalah di perhitungan suara ya. Terus kemarin juga sudah diputuskan bahwa 02 yang menang, tetap saja masih tetap ya, padahal ini suara ini ya paslonnya ini 19% ya teman-teman, tapi tetap masih terus ya. Tetap masih terus seperti itu. Dah, mari kita demo biar hukum perampasan aset, kalau korupsi jalan biar pada diam, katanya gitu ya. Terus lanjut lagi, Ketua Umum dan Sekjen PDIP pecundang jika tidak bisa menerima putusan MK.
Lagi ya, ingat Pak Hasto, suara Pak Ganjar cuma 16%. Perlahan partai masih perpanjang. Kalau PDIP nggak mau sadar, saya yakin di Pilkada dan Pemilu 2029 akan hancur berkeping-keping. Ini ada masuk akalnya juga ini ya, kadang ini ya, komentar-komentar ini memang benar. Jadi kepercayaan masyarakat itu nanti akan hilang kalau petinggi-petingginya aja seperti ini terus ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi saudara-saudara, mari kita pikir negara, jangan pikir keluarga sendiri, pikir negara dan rakyat. Betul juga, jikalau ini terus-terusan ya nanti ada sengketa lagi, gugat lagi di PT UN, ini tidak akan ada selesai-selesainya kapan kita akan membangun negara ini ya, kan gitu. Terus lanjut lagi, ada yang pernah berkata kalau tidak siap debat, tidak debat. Kalau tidak siap kalah, jangan calonkan diri. Memang iya, ngapain kalau memang tidak siap kalah dalam berkompetisi ya, ngapain harus nyalonkan gitu ya. Ini kan diharuskan menang, harus menang, pokoknya wajib menang, ini kan gitu ya. Jadi mereka itu seperti itu kan, wajib menang, harus menang. Jadi gimana ya? Jadi rakyat ini ya semakin lama semakin akan tidak ada rasa kepercayaan nantinya. Terus lagi, ya ampun tidak bisa menerima kenyataan, itulah namanya serakah. Jadi komentar-komentar di sini juga, ini teman-teman ya, hampir 95%, 98% ini tetap ya mendukung keputusan MK ini, benar-benar pada menghormati gitu ya. Percuma jikalau bilangnya menghormati putusan MK, akan tetapi masih juga terus ya gitu ya, karena kan sudah dibilang jikalau MK ini putusan ini kan udah final kan gitu ya, gugatan terakhir gitu ya, yang final gitu ya, tapi kok masih saja tetap seperti itu gitu ya. Jadi tidak menghormati, sama saja bilang bisa menghormati tapi tidak bisa menghormati putusan MK kalau seperti itu namanya ya. Jadi MK ini dianggap apa gitu ya jikalau seperti itu. Terus lanjut lagi, gila namanya nih Hasto, bikin gaduh aja, tangkap udah enak lihatnya katanya gitu. Tangkap udah enak lihatnya katanya gitu. Terus lanjut lagi, pedih perjuangan bener, udah pada gila kader-kadernya ini ya. Terus pokoknya semua komentar-komentar ini seperti ini ya. Saya ngambil ini dari Tribun News Network ya ini ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi, kalau sudah kalah terima saja, jangan bikin kacau pikiran rakyat Indonesia. Terus lanjut lagi ya, ribet banget ini manusia. Terus lanjut lagi, jangan pilih PDIP ya, biangnya ngotot, nggak mau ngakui kalah, ngotot orang gelem ngakoni kalah, tidak mau mengakui kalah ini. Seperti itu ini komentarnya ini. Jadi memang komentar-komentar ini pada mengarah ke Hasto ya, ke Sekjen PDIP. Jadi seakan-akan ini memang serakah kan gitu menurut para netizen, para komentator ini ya teman-teman ya. Contoh manusia yang tidak mau menerima takdir Allah, ambisi besar yang sudah membutakan mata hatinya, menandakan bahwa mereka benar-benar hanya mementingkan golongannya saja tanpa memperhatikan kemaslahatan, dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa jiwa Satrio Paningit tidak ada dalam dirinya, melainkan ada di dalam diri Paslon 02. Ini komentar-komentarnya ini semuanya mendukung Paslon 02 ya. Jangan berharap yang muluk-muluk, Paslon 01 udah takdir kalian berdua udah kalah. Lanjut lagi. Panik ya, banteng RUU perampasan aset mau dikabulkan. Lanjut lagi, kapan Pak rampungnya atau selesainya ini ya? Rakyat kuip butuh aman, rakyat ini butuh aman. Mikir rego mundak KB, mikir harga naik lagi ya, mikir harga-harga naik lagi.